Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali melanjutkan pembacaan dan perenungan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 30 ayat 1 sampai 13. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur, nyanyian untuk pentabisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan menjelang pagi, terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu, ya Tuhan, aku berseru dan kepada Tuanku aku bermohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarlah Tuhan, dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu, dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya, aku mau menyanyikan syukur bagimu. Demikianlah firman Tuhan bagi kita hari ini. Yang berbahagia ialah kita yang menyimpan, merenungkan, dan melakukan kehendak Allah dalam hidup kita. Kiranya Tuhan menyertai dan menolong kita. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ini adalah nyanyian syukur dari Raja Daud atas keselamatan yang dia jalani dan nikmati karena adanya bahaya dari musuh-musuhnya yang dapat dilintasinya. Tentulah pemazmur, yaitu Raja Daud, menyadari bahwa segala yang membuat ia bisa ditarik, dibawa, sehingga bebas dari musuh-musuhnya, itu adalah anugerah Tuhan semata. Tuhanlah yang berinisiatif mengambil, mengangkat, dan menjadikan dia anak-anaknya. Dan Tuhanlah yang menghidupkan orang-orang yang mati karena berdosa, dan mengalami hidup yang baru, dan memberikan kekuatan dalam menjalani kehidupan. Nyanyian syukur ini disampaikan Raja Daud sebagai persembahan kepada Allah yang berbelas kasihan dan yang murah hatinya. Dan inilah juga yang harusnya kita lakukan setiap hari. Kita bersyukur karena belas kasihan Tuhan Allah. Ada banyak musuh di sekitaran kita. Setan, roh jahat, kuasa dunia, kegelapan, dan kedagingan, bahkan orang-orang jahat. Tetapi Tuhan menyembunyikan kita, membawa kita berkemenangan. Itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Dan kita patutlah bersyukur, berseru kepadanya, memohon kiranya Tuhan yang telah menebus kita, yang memperbaharui kita, terus senantiasa setia, dan kita bisa setia di dalam kesetiaannya. Tuhanlah penolong kita satu-satunya, baik dalam susah maupun senang, baik di dalam pergumulan perjuangan hidup kita, maupun di dalam kemenangan demi kemenangan. Tuhanlah yang mengubah air mata kita menjadi sukacita, dan Tuhanlah yang menolong kita, sehingga kita tidak berdiam diri saja. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, memang kita kadangkala jatuh dan terpleset karena situasi dan kondisi yang membuat kita tidak sanggup menghadapi kehidupan di bumi ini. Bukan hanya kesulitan dan penderitaan dari berbagai pihak pun, tekanan, kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang mencobai.
dan juga tentunya situasi kondisi pada diri kita yang lemah, di mana sebelumnya kita tahu kita berada di dalam kegelapan. Kebiasaan kita, perilaku kita yang tadinya tidak berkenan di hati Tuhan masih terus diperbaharui dalam perjuangan iman kita untuk menghadapi keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu perlu terus-menerus, secara khusus kita harus matikan. Tetapi juga sekaligus saat yang sama kita berhadapan dengan keadaan dunia yang makin lama makin rusak, makin lama makin kacau, dan juga kuasa-kuasa kegelapan yang makin lama makin menjadi-jadi karena memang ini zaman akhir menjelang kedatangan Tuhan kembali. Dalam situasi seperti itulah pemazmur selalu bersyukur karena pemazmur merasakan dan mengalami sendiri bagaimana dirinya ditarik dari lembah kekelaman dan bisa menang menghadapi musuh-musuhnya. Pemazmur menyadari bahwa kalau bukan Tuhan yang menolong, menopang, dan memelihara hidupnya, maka tentulah ia akan goyah, jatuh, terperosok, dan habis. Tetapi kita bersyukur mengenal Tuhan yang menyatakan diri kepada kita. Bersyukur karena kita dapat memuji Tuhan. Di dalam akhir daripada Mazmur 30 ini dituliskan, "Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari." Ini namanya transformasi total, bukan hanya hati, pikiran, tapi juga tindakan. Jadi dari hati diubah Tuhan, dari pikiran diperbaharui Tuhan, lalu sikap tindakan kita terlihat jelas bahwa kita mengalami transformasi. Demikian juga dikatakan, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu, dan jangan berdiam diri. Benarlah bahwa kita memang selalu memuji Tuhan, tidak fasib, dan di dalam keaktifan kita tahu semua digerakkan oleh Roh Kudus. Roh yang hidup, yang menghidupkan kita. Roh yang memampukan kita menyanyi dengan rasa syukur kepada Allah. Dengan demikian saudara, di hari ini, mari kita bersama-sama terus mengandalkan Tuhan. Dan kita percaya bahwa ucapan syukur kita tulus kepada Tuhan karena kita dibebaskan dari musuh-musuh kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.